Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Rahmawati dengan NIM 2006946 dari kelas 4A Program Studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba membuat topologi dengan menggunakan software G-Scholar Tracer untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Oke, pertama-tama, di sini saya akan menggunakan satu buah router, yaitu router 2911. Kita letakkan di sini. Kemudian, saya akan menggunakan dua switch, yaitu switch pertama diletakkan di sini, kemudian switch kedua diletakkan di sini. Lalu, saya akan menggunakan 4 buah PC. PC yang pertama dan kedua diletakkan di bawah switch pertama, lalu PC yang ketiga dan keempat diletakkan di bawah switch yang kedua. Lalu kita akan rubah name-nya, yang switch pertama saya ubah menjadi nama saya. Yang switch kedua saya rubah menjadi NIM saya. Lalu untuk routernya saya rubah menjadi nama underscore NIM saya. Kemudian kita hubungkan PC yang pertama, kita hubungkan kepada switch pertama. Lalu PC yang kedua kita hubungkan juga kepada switch yang pertama. PC yang ketiga kita hubungkan dengan switch yang kedua. Dan PC yang keempat kita hubungkan dengan switch yang kedua. Oh iya, sebelumnya kita ganti dulu, ini menjadi PC 1. Ini menjadi PC 4. Ini PC 3. Ini PC 2. Dan ini PC 1. Lalu kita hubungkan switch yang pertama dengan router, dan switch yang kedua juga kita hubungkan dengan router. Jika sudah, di sini dapat dilihat bahwa segitiga yang menghubungkan antara PC 1 dan switch 1 itu sudah hijau, sedangkan yang menghubungkan switch dan router itu masih merah. Di sini kita dapat mengubah alamat IP dari router, yaitu alamat IP-nya 100.0.4. Di sini kita centang on-nya. Jika sudah, kita ganti juga alamat IP di Gigabit Ethernet 1 menjadi 192.168.1.4. Kita centang on-nya juga. Jika sudah, di sini garisnya mulai hijau. Jika kita tunggu, nanti garis oranye ini akan berubah jadi hijau. Lalu kita pada switch pertama, jika semuanya sudah terlihat hijau seperti ini, panah-panahnya, kita akan membuat banner mode pada switch pertama.
yaitu dengan kemudian config T, kemudian line console 0, lalu passwordnya menggunakan NIM saya, lalu login, kemudian N. Jika sudah, kita config terminal, lalu hostname, saya menggunakan hostname din_1 untuk switch yang pertama. Kemudian kita buat banner boardnya, yaitu dilarang masuk, dan atau mengubah administrator berwenang dilarang masuk administrator berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Jika sudah, lalu kita running config, itu dengan cara show running config. Show running config. Banner code sudah terbuat, lalu kita lakukan hal yang sama pada switch yang kedua. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada switch kedua. And line console 0. Kemudian password
lalu login, dan config terminal. Lalu untuk switch kedua, saya menggunakan hostname Dina_2. Untuk banner mode-nya, sama seperti yang tadi, dilarang masuk, administrator. Administrator berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Lalu X. Show running config. Untuk switch kedua juga sudah. Selanjutnya, kemudian di sini ada pertanyaan, yaitu apakah hasil yang didapatkan karena konfigurasi pada poin 5 itu dapat saling terhubung, PC-nya dapat saling terhubung, yaitu ini. Jawabannya tidak bisa terhubung, karena PC yang lain sudah menggunakan alamat IP yang sama, alamat IP yang sama, jadi alamat harus berbeda dengan PC yang lainnya. Jadi antara PC1, PC2, PC3, dan PC4 tidak bisa alamatnya berbeda, jadi harus sama. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.